Menungso itu kata bahasa Arabnya al-insan ya. Ya. Nah, al-insanu siri kata Tuhan. Manusia itu sirku. Wa ana siruhu kata Allah. Aku siri menungso. Jadi Gusti Allah karo manusia sir-siran. Itu masalahnya. Nah, makanya ada lagu Sirul Insan Ilallah. Itu maju jahi ya kan manu fuadan. Cuman seenggaknya kok unine ngruk-ngrukan ya itu yang jelek. Jadi kalau dulu ada goro-goro itu Petro metu itu risi santelo maju jahi manu podang unine unine ah itu sing marai rusak unine gruk-grukan itu manu podang unine gruk-grukan ya kan naik mursai apa murai ah murai bunyi ketekuk ngono kae ya nah saya mendingan lah murai ketekuk ada murai Andri murai geblek murai ketekuk melihara perkutut malah apa ya Murai bunyi perkutut. jadi aslinya itu risi-risan telo itu lidah Jawa aslinya sirul insan ilallah sirnya manusia itu ke Allah itu ada rahasia manusia itu rahasianya Allah Allah pun rahasianya manusia pengen kenal Allah pengen ketemu Allah ke manusia dulu ke insan itu dulu itu misi kita sirul insan ilallah. Nah kenapa kok sekarang orang sulit mengingat Allah sulit ya kan namanya rahasianya itu kan sirnya gitu ya Allah kan nggak ada itu Pak manusia sirku aku ya sirnya kan nyatu nih manunggal kan sir-siran. Nah sholat itu suruh sir-siran yang namanya khusyuk itu kembali berjumpa untuk menghadap khusyuk itu alladzina yadununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Karena sir-siran, kenapa nggak bisa sewaktu sholat? Nah, dan ini kudu terus. Sir-siran ini terus Pak, nggak bisa pisah. Sekarang misalnya Mas Kris punya rahasia, teman punya rahasia, kalau share ada rahasia, bisa pisah nggak rahasia itu dengan diri kita? Nah, nggak bisa. Berani kita melepaskan rahasia itu? Nggak berani, nah tuh. Makanya dia harus selalu ingat, selalu hadir. Saya saat ngerokok nih. Ketika saya sedang merokok, kemudian saya bisa ingat dan menghadirkan Allah di dalam nikmatnya rokok, itu lebih utama daripada orang yang sholat. Pakai ucapan, pakai perbuatan, pakai ruh, tanpa bisa ingat dan menghadap Tuhan dalam sholatnya. Ini lebih mending utama. Ingat Allah dan hadir dalam nikmatnya rokok sebagai an-naim. Alhamdulillah. Ingat dan hadir dalam nikmatnya ini. Ingat hadir dalam nikmatnya rokok ini lebih utama daripada orang yang sholat, orang yang haji, orang yang itu tanpa bisa mengingat dan menghadirkan Tuhan pada saat dia. Ini lebih utama. Apalagi kalau bisa daim.
Terus. Ini spiritualnya tinggi, walaupun nggak dianggap ritual. Daripada ritual yang rutin tapi kosong dari spiritual. Yang ada fawailul lil musallin. Iki nek mate jelas An-Naim. Ya Naim. Enggak, an'ama alaina. Pilih amil dengan berbagai kenikmatan. Hadir An-Naim. An-Naim itu sama asma Allah. Itu Pak Tarso maksud sampean kan? Nah, makanya untuk bisa begitu, jenengan harus berperan menjadi manusia. Dan kita harus sadar bahwa aku iki menungso. Aku ngerti menungso lan berusaha menungsakno menungso. Ngurangin orang. Jadi pejabat nggak ngurangin orang. Sopo iku? Wah. Gembel nggak ngurangin kan? Iya. Dia udah lupa kalau jangankan ngurangin orang, dirinya sendiri udah bukan orang. Iya. Dirinya aja bukan manusia, bagaimana manusia kan manusia nggak kenal, kenal dirinya aja nggak manusia. Iya. Dirinya udah pejabat sekarang, dirinya udah kiai sekarang. Dia bukan manusia. Kalau awake dhewe lali Pak nek menungso, bagaimana mau manusiawikan orang? Ya, jadilah manusia yang manusiawi, selesai. Mulia Pak. Orang nganggo macam-macam, Gus Allah itu orang ngomong macam-macam. Ibadahmu semuanya nggak ada yang diterima. Ora butuh Gus Allah. Tapi aku mesti diterima karena aku insan. Sirnya kok. Dan untuk bisa disertai Tuhan pada setiap waktu, setiap saat, itu hanya dengan zikir. Wa ana ma'ahu jazakaroni. Aku selalu menyertai seluruh aktivitasnya selama aku diingat. Ya biar peling kenal ora. Ya biar kenal ketemu ya ora tahu. Terus oleh nyakseno piye? Ngono ya saya bersaksi. Nah, ini angel Pak ning ngene iki, Pak. Ini spiritual, Pak. Spiritual. Gitu loh. Spiritual itu jangan diidentikan dengan perdukunan lah. Itu kira-kira monggo nek ada orang apa Ini, menambahin tanya apa ya. silakan. Ini dia nih. Diskusi. Pokoknya diskusinya asik lah. Asik. Gitu Pak Tarso. Puas nih dengan jawaban ini Pak Tarso. Ya, alhamdulillah. Ya ini Ustaz nanya nih. Hah? Ente ada pertanyaan tuh katanya? Enggak, saya enggak bertanya. Cuma saya bukan menanggapi juga. Ya, sedang merasakan apa yang Pak Yai sampaikan tadi ya. Ketika ritual kita kosong dari spiritual, ya mungkin itu hanya kesia-siaan. Walaupun tidak ada yang sia-sia yang Allah ciptakan gitu. Iya. Jadi sudah seyogianya kita gitu kan, senantiasa membangkitkan kesadaran kita gitu bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah itu meliputi kita gitu. Enggak. Gitu, Allah itu meliputi kita. Ya, saya dengar dari Pak Yai dan itu merupakan salah satu muraqabah kamilah. Itu Allahu nadhiri ilayya, Allahu syahidi alayya, Allahu hadiri, Allahu ma'i, Allahu mu'ini, Allahu wallahu muhitun bikulli syai'in. Yang artinya itu bahwa Allah itu yang senantiasa melihat aku. Yang Allah itu senantiasa menyaksikan atas diriku. Yang Allah itu senantiasa hadir bersamaku. Dan Allah itu senantiasa bersamaku. Dan Allah itu yang meliputi aku. Dan Allah itu yang meliputi segala sesuatu yang ada. Itu saya dengar itu dari Pak Yai sebenarnya. Kalau udah begini getar saya, berindang-berinding nggak jelas, nggak karu-karuan lah. Ya artinya dari kata yang sekelumit itu, ketika itu bisa menggugah kesadaran kita gitu. Insya Allah gitu, Allah jadikan itu sesuatu yang baik dan Allah daimkan insya Allah ya, Allah dalamkan. Ya silakan lanjutkan teman-teman, apa yang mau disampaikan, monggo. Mbak Nur, ada? Intinya sadar Intinya sadar, oke. Intinya sadar. pada diri sendiri. Ini Mas Kiai. Chris mau Kiai ini Kiai. apa? Kiai, Gus Idam. Gus, monggo Gus.
Cocok saya udah cocok. Gitu. Atau saya yang nanya? Iya, monggo Pak Kiai. Simpel aja. Iya. Pertanyaannya simpel. Eh, Ada nggak di antara kalian yang pernah mendengarkan saya khutbah? Menyaksikan atau mendengarkan saya khutbah? Benar. ya. Ya. Saya khutbah. Iya. Ada nggak yang pernah menyaksikan, melihat saya khutbah atau mendengarkan saya khutbah? Ya. Ya, Pernah? pernah. Ya. Apa kira-kira yang menurut sampan ada nggak kejanggalan? Ya. Hmm? Ada salah satunya ucapan rahayu. Menurut saya, pendapat saya itu ucapan selamat untuk seluruh alam semesta. Ya. Ya, itu saya rasa itu tidak umum ya, tidak umum. Dan setahu saya, selama saya ngaji di mana-mana, ya baru saya dengar kalimat rahayu, ucapan selamat untuk seluruh alam. Itu baik. Ya janggalnya di mana ini? Kok ucapan begitu kok janggal-janggal? Ya karena itu hal yang Tidak umum. ya tidak umum satu. Terus memang hal itu bisa menyentuh semua sisi ya. Yang nyata, yang gaib, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, kan itu disebut ya. Artinya semua dimensi semesta, makhluk gitu, apa penciptaannya itu kan tidak lepas dari liputannya Allah, yang artinya mereka juga berhak untuk didoakan, berhak mendapatkan keselamatan. Itu baik. Ya berarti nggak janggal dong? Nggak janggal dong? Di mana coba nih kata-kata saya? Semoga seluruh makhluk di alam semesta. Iya. Janggal nggak nih ucapan ini? Enggak ya. Baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Kan memang makhluknya ada yang nggak kelihatan, ada yang kelihatan. Di setiap ruang, di ruang mana aja dan waktu Iya. kapan saja. Dalam segala tingkatan kan memang ada tingkatan. Iya. Ada tingkatan level bawah, level ini menengah kan kehidupan kan gitu. Nantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalimat saya yang janggalnya di mana kira-kira? Semoga selamat serta salam senantiasa dilimpah. Apa sih? Kan dia ada juga kadang-kadang ya. Cuman ini lebih terurai gitu kan. Lebih banyak. Enggak tuh, taruh lah itu biar bener juga karena orang-orang nggak ada yang pakai itu. Iya, betul. Itu mah dianggap janggal. Ya. Enggak masalah ya. Ya, Tapi oke. jane kan orang janggal jane. Iya. Karena orang nggak pernah pakai Ya. sehingga dianggap nyeleneh. Oh cuma Pak Wato doang yang pakai itu. Iya. Nah, ini anehnya. Barang bener dianggap janggal kan? Iya. Nah, itu. Benernya sing bener malah dianggap janggal. Ya. Apalagi coba selain itu kira-kira yang lain? Sebenarnya ada yang lebih penting nih sebenarnya. Yang Syafaat, Pak. Syafaat Saya dari mau- Nabi. Akhirnya itu semoga kita mendapatkan syafaat. Oh ya. Ya. Itu nggak ada, Mas. Iya kalau iya berarti udah sependapat. Sama. Enggak, waktu itu kan memang saya ngamatin Pak Kiai, memang di dalam setiap ceramahnya di khotbah itu dia nggak ngikutin kebanyakan orang Pak Kiai. Artinya kalau kebanyakan orang kan termasuk saya kalau misalnya apa ya ceramah apa memang kan bait kedua itu pertama syukur, yang kedua kan tak lupa kita ucapkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir. Ya. Kata-kata itu, mendapat syafaat itu, Nggak ada. itu kan nggak ada. Tapi setelah kita ngaji-ngaji itu udah kejawab. Ternyata Iya. kata Ustadz Andri waktu itu ditanyain, syafaat itu bukan dari Nabi, sebetulnya itu hak prerogatif Allah. Dan itu kita udah baca ayat. Dan itu udah banyak dan itu Betul. sepakat. Kenapa pakai nggak pakai? Itu udah terjawab, itu, udah clear, udah terjawab. Karena memang itu. Dan itu memang sampai sekarang masih dipakai kebanyakan orang begitu. Ceramah dia begitu, ceramah semuanya begitu. Soamatin nampaknya. Dan yang tadi dikemukakan Pak ini, Pak Ustadz Rumam, bukan suatu keanehan, justru malah yang benar begitu kan.
Kalau namanya ucapan selamat itu kan assalamualaikum ucapan selamat. Iya. Justru menurut saya assalamualaikum udah ketinggalan zaman. Hmm. Artinya kan baru 1400 tahun yang lalu. Iya. Mbah-mbah kita agama belum ada, dia Iya. udah ngucapin hebatan dulu malahan menurut saya. Kayak misalnya sampurasun, kayak apa ucapan yang rahayu. Nah, itu kan sebelum Islam ada itu udah ada. Islam itu justru mengekor dari nenek moyang kita kalau memang ini. Itu kan hanya pemahaman aja, alat pemahaman aja. Assalamualaikum bukan yang terbaik itu mesti salam assalamualaikum enggak. Artinya sama, beda bahasa. Dan bahasa itu satu-satunya untuk memberi pemahaman apapun bahasanya. Kalau Iya. udah paham mau pakai bahasa Inggris, bahasa Jerman nggak masalah, paham. Gitu. Bukan suatu kejanggalan. Justru menurut saya hal itu yang malah benar. Ada lagi. Nah itu selawat sih. Jarang pakai iya. Iya. Selawat ya itu. Selawat setelah salam kita curahkan nggak pernah. Iya. Nggak pernah. Iya. Iya. Hah? Jarang gitu. Kehadiran Jarang dengar. Allah Subhanahu wa taala enggak pernah. Ya. Selawat ya. Itu yang saya amatin nggak ada. Yang saya amatin itu. Selawat. Masalah Maksudnya saya tidak berselawat gitu. bukan nggak berselawat, maksudnya itu Selawat serta salam semoga nggak pernah gitu kan? Iya. iya, maksudnya gini Pak Kiai, apa? Nanti itu kita minta syafaat. Mudah-mudahan kita dapat syafaat nanti dia itu nggak kata-kata itu loh. Mudah-mudahan kita nanti mendapat syafaat di yaumul akhir itu lewat nabi kita gitu loh. Itu kata-kata itu kayaknya belum pernah saya menemukan itu. Udah, ada lagi ayo. Yang itu Pak Yai jarang mengucapkan kehadiran Kehadiran. Allah Subhanahu wa taala. Oh. Itu kan juga jarang. Itu kalau pembukaannya, Pembukaan, iya. itu kan jarang Pak Yai. Iya. Sudah. Oh, yang marilah pertama-tama Pertama-tama kita ucapkan. Allah. Saya nggak pernah. Nah, Pak Yai kan saya beberapa kali nggak ada kayak gitu. Itu kan juga termasuk Masuk. masjid janggal itu kan nggak semua orang, kebanyakan orang kan melakukan itu jadi Iya. akhirnya jadi janggal kan. Jadi janggal. Iya, iya. Tapi kan kita nggak tahu, Pak Kiai yang lebih tahu pasti punya alasan kan. Iya. Gitu. Bang Andri, ada Bang Andri. Ya tadi selawat. Oh, salawat. Selawat setelah salam ya nggak. Iya. Nggak pakai atau pakai? Enggak. Enggak. Ya udah itu. Ada yang lebih penting itu sebenarnya nggak begitu penting itu tadi itu sebenarnya. Ya benar itu. Kalau dibilang selawat setelah salam semoga gini-gini kan saya enggak. Iya. Kan di khutbah sudah wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kan sudah saya. Bukan berarti enggak selawat dong. Iya, kalau soalnya pakai. Iya, kadang ya. Pakai kan saya? Pakai. Cuman memang Syafaatnya. iya. Syafaatnya enggak. Itu enggak pernah. Tapi enggak penting. Ada yang lebih penting yang saya kalau mau dicari. Boleh nggak saya tanya sebagai jawaban? Nggak jawaban tapi saya bertanya. Oke, tanya tapi masukkan ini. Saya nderek tanglet tapi niki masukan. Pernah nggak saya khotbah mengatakan, hadirin jamaah sholat Jumat yang berbahagia, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita. Pernah nggak? Ah, belum. Enggak pernah. Tuh, Enggak pernah. nggak pernah ya. Berarti kamu dengerin tenan itu. Bener nggak pernah saya? Enggak pernah. Kenapa? Masalahnya masalah iman gimana mau meningkati? Iman mau kita tingkatin, urusan rumit ya Pak ya. Iman meningkatin iman, dia bisa ningkatin iman. Umumnya pada begitu. Ya itu, tapi kan pertanyaannya gini Pak Kiai. Enggak semua, kebanyakan orang itu kan bener kan enggak. Kan di surat Al-An'am kan ada itu. Andai kata kamu mengikuti kebanyakan orang, niscaya kamu akan disesatkan itu kan ya. Jadi bukan berarti kalau orang nggak ngikutin kebanyakan itu terus dinyatakan bahwa kita sesat ya kagak. Ya. Itu kan kenapa ya? Saya berat sih mengatakan itu. Kenapa? Takutnya ketika saya turun nih misalnya, ayo kita tingkatkan iman, terus dia tiba-tiba habis khotbah badhe nderek tanggal Pak ya, tapi niki masukan kinten-kinten iman kula sakniki teng tingkat pinten ngono. Lah kok takon, lha kok kayak ningkatke. Pusing juga aku.
Astagfirullah. Tapi bukan itu juga. Nyatanya sampai sekarang nggak ada yang komplain. Ya. Jawabannya coba lihat di surat Yunus dah. Surat Yunus Bang. Biasanya saya kalau ngomong di Quran ada. Nggak mungkin saya melakukan sesuatu tanpa alasan ya. Aku ya wedi. Ini surat berapa? Aku salah ya. Oh, udah. Itu orang Ayat wedi. berapa? Apa itu? Ayat berapa Pak? Yunus 99 coba. 99. Yunus 99. Kalau nggak saya kilap nanti diketik. Ya. Ada nggak? Bentar, Yunus Oh, iya. 99. Jangan waya-waya, dibaca belum apa ya gitu. Dibaca belum udah dapat jawaban. Apa itu Bang? Walau sya'a rabbuka la'amana man fil ard kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Nah, coba artinya. Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu hendak memaksa agar mereka menjadi orang-orang yang beriman? Nah, bisa dipahami nggak tuh? Paham. Kita nggak bisa memaksakan. Dan itu memang Jika Tuhanmu menghendaki, pastilah beriman semua orang di muka bumi. Semua orang di muka bumi. Apa kamu mau maksa-maksa orang suruh beriman? Perlu nggak sih iman nih? artinya berarti kan Iman itu kan karepmu, iman karepmu. Iya. hak ya, hak prerogatif Allah itu nggak bisa diganggu gugat. Ya kalau kau meningkatno Nah, barang iya nggak bisa. Iya. Gimana caranya kalau Allah nggak menghendaki? kok terus wong wedi dianggap kafir? Iya. Kembali ke contoh Iya benar. pamannya Nabi Muhammad itu. Iya. Ya kayak gitu kan. Ya, artinya itu apakah kamu memaksa orang beriman berarti kan teguran Allah kepada Muhammad. Ceritanya gini, jika sekiranya Tuhanmu menghendaki, ini mu ini kan ada yang dituju Nabi Muhammad kan. Ah. Niscaya berimanlah semua orang yang ada di muka bumi semua, kuluhum jami'ah, sudah kuluhum Jamiah. ada jami'ah. Ya. Semuanya masih beriman semua kalau Allah mau. Dan apakah kamu mau memaksa orang-orang ini agar dia menjadi orang beriman? Beriman. Apa kamu mau maksa? Aku bisa kalau jadikan beriman semua. Jadi kalau ada yang kafir kan, emang Allah nggak mau jadikan beriman semua. Kamu mau maksa? Iya. Iya, terusannya juga iya. Nah, Ya ayat 100-nya juga iya. ditulis. apa 100-nya? Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Izin Allah. Sama dengan Tuh malah digenepin tuh. Ya. 99 100. Iya, 100. Surat apa Yunus? Kok ngapain-ngapain uang? Syafaatnya memang hak prerogatif Allah. Saya punya alasan nggak? Iya. Nggak ngajak meningkatkan iman. Iya. Iya. Alasannya memang masuk akal. Tapi yang sudah merasa ada, ayo kita jaga, kita pelihara. Ya paling bisa menjaga aja ya. Karena Allah sedang mengizinkan, memperkenankan. Merawat yang ada lah. Yang pasti ketika kita dianggap beriman itu mesti jadi wong apik, ngono lho. Mereka jadi wong apik, ngono lho. Itu anugerah dari Tuhan, bukan karena kita hebat jadi orang beriman. Izin Allah, kita begini nih izin Allah. Sehingga kita tidak ngomong macam-macam. Iya. Iya. Diskusi kita terarah kok walaupun itu asik-asik saja. Iya. Nggak ngomongin orang nggak ini. Oke kan? Nah, boleh nggak saya nanya? Tapi sampean nggak nanya-nanya dari tadi. Iya, Bang. Makanya sampean nanya, oh biar aku gak nyetir pertanyaan. Iya. Apa? Ada. Pribon. Pernah nggak sampean dengar saya khotbah ngucapin gini? Hadirin jamaah sholat Jumat Masjid Darussalikin yang dirahmati Allah. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pencipta alam semesta. Pernah dengar? Enggak, tadi kan saya sebutin itu. Hah? Ya, tadi yang saya sebutin itu. Tadi nyebutin itu? Iya. Loh. Kenapa sama nggak negur saya? Kalau itu dianggap janggal. Pak Saman kok doa janggal Pak, orang-orang kok. Mengapa ada puji syukur kita panjatkan, kok Saman orang tahu, ngono nak dianggap janggal. Saman tahu kejanggalan kok diam saja.
Kan Siapa tahu saya salah. Saya yakin Saman punya alasan. Saya yakin karena Zaman yakin banget sama saya ya. karena gini Pak, kalau saya itu kan orang awam. Sampai janggal Saya mendebatin tok. kalau saya ini kan orang awam. Nggih. Orang awam itu kan iya nek manut karo kiai ini kan jare engko dosane sing nanggung kan kiai. Kan gitu. Kan saya mau mendebat gimana, mau protes gimana. Kiai ini wis dalil dhewe, wis ngerti dalile. Melakukan itu berarti kan punya alasan. Aku ora mongso dalil tak kon goleki dhewe nek dalile kan. Nah, makanya kan seperti itu maksud saya. Kan sampean pasti punya alasan. Ya aku mau mendebat ya pasti punya alasan karena lebih tahu dari saya kan gitu. Saya tidak beralasan, tapi kalau mau pengen lihat di sumbernya kan di Quran ada nyatanya. Gitu. Gampang alasan saya. Ya. Nah, ini Pak Oh, iya, iya. jawab ini, Pak. Emang pernah Pak Yai begitu? Pertama-tama dan yang paling utama gitu ya? Oh gitu ya. Pernah nggak ya? Tapi ya jelas Pak Yai sering nyampein bahwa nikmat yang paling utama itu adalah iman dan Islam. Itu Pak Yai sering nyampein tuh. Itu di surat apa ya? Mungkin bisa dicari tuh. Al yauma akmaltu lakum. Ayat. Ya, itu Tapi ayat. artinya saya kan nggak pernah kan. Iya, iya. Seperti itu. Nah, itu gimana Pak Yai jadinya? Sebenarnya kan itu pertanyaan simpel, kenapa sampan jadi dipikir terlalu jauh ya? Pertanyaan saya kan itu harusnya kan pernah nggak mendengar saya ketika khotbah atau apa Iya. terus saya mengatakan begini, saudara-saudara jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah pertama-tama dan yang paling utama, atau terlebih dahulu atau yang pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pernah apa tidak? Iya. Kan jawabannya sih tidak pernah. Tidak pernah. Ya kenapa kan gitu. Kalau itu janggal kenapa kok janggal? Jawabannya simpel kalau saya itu nggak usah mikir panjang-panjang. Tapi ada nggak orang-orang yang suka begitu? Banyak. Nah, banyak malahan kan. Banyak. Kalau saya nggak pernah kan? Iya. Nggak pernah. Ya kan nama? Karena syukur saya sudah bisa manjat sendiri. Orang-orang syukurnya nggak bisa manjat sendiri, nggak nyampe-nyampe. Jadi dipanjatkan karena nggak bisa mungkin Pak. Nggak bisa manjat sendiri. Aku sih bisa manjat dia jadi nggak perlu dipanjatkan. Ya. Wis tekan. Wis tekan kok masih dipanjatkan. Ayo wong-wong umume mergo urung iso manjat sendiri ora tekan-tekan, ayo dipanjatkan. Ya ngono lho. Ngono ae kok ribet banget. Bisa nerima kan, Mas? Dalam ini kalau di spiritual kan. Paham. Pak Tarso yang suka itu, suka tanggap jasmu itu. Ribet Pak Tarso. Tanggapannya gimana itu? Syukuri saya ngesot yang sore. Syukuri iso manjat dhewe dipanjatkan, Pak. Ya, jadi harus dipanjatkan gitu tuh gimana Pak Tarso? Pada dasarnya manusia itu kalau memang menyadari dia nggak usah disuruh manjat, udah manjat sendiri, udah bersyukur sendiri. Udah bersyukur sendiri. Bersyukur kan setiap saat, Iya. nggak cuma di Jumat aja baru Iya. tiap Jumat panjat, hari biasa gimana? Ya syukur itu daim lah, kayak sholat. Kita kurang syukur, itu syukur. Iya. Atau Manur, pripun Manur? Mengenai itu. Gak ada jawaban, idem aja idem. Aku itu cuma satu dasarnya. Orang rumongso iso dhewe. Makanya selalu pembukaan saya. Alhamdulillah wa syukrulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Ya syukurulillah. Ini nggak ada hal saya itu dua-duanya. Lillah semua. Dengan berkat taufik. Taufik dulu bukan hidayah dulu. Ya. Karena taufik ini kemarin dibahas sampai ngotot-ngotot itu kan ini hak prerogatif Allah. Iya, taufik ya. Taufik. Hidayah udah dapat, ini dapat. Tapi kenapa anda izin? Karena nunggu satu ini. Taufik Pak. Makanya selalu dengan berkat taufik,
hidayah, inayah. inayah itu pertolongan ya, Pertolongan. kudrat dan irodah, kekuasaan dan kehendaknya Allah, dan izinnya kita masih dapat berkumpul bersama-sama, dapat berkumpul kembali bersama-sama, bersilaturahmi dalam rangka khilaful zikri. Ini bukan kemampuan saya sadar, ini karena ada taufik, ada hidayah, ada inayah, ada kudratnya Allah, ada irodat, kehendaknya Allah yang menghadirkan kita ke sini. Izin Allah jadi begini. Plus ngomongin tentang ngopi, ngobrol perihal iman, ngobrol perihal Islam, ngobrol perihal ibadah, ngobrol perihal istri, ya kan? Walaupun memang rada tabu kalau dibicarakan kan. Ya kita menjaga perasaan yang belum punya Istri. itu masalahnya. Iya. Siapa? Makanya syukurnya manjat sendiri kan nyampe. Manjat sendiri. Ini nggak perlu dipanjatkan, Pak. Iya. Alhamdulillah udah syukurnya. Ya kan? Pujinya ya udah lila. Syukurnya udah lila. Jadi wis tekan. Jadi nggak perlu dipanjatkan ya, Mbak. Nah, ini ngomongnya urung tekan, jadi harus Manjatkan. Ya, Pak Lukman baru dipanjatkan tuh, nggak bisa manjat sendiri. Simpel nggak, Mas? Bisa dipahami nggak sih? Iya. Nah, masih ada masuk yang terdalam itu. Saya sepele. Iya. Masalah iman. Saya nggak mungkin melakukan sesuatu tanpa alasan. Kalau saya nggak paham, ingin diem. Dan saya berani buktikan. Ya menghindari kebulian tadi. Itu kuliah. Iya. Menghindari kebohongan tadi. Iya. Jadi nanti kalau ceramah-ceramah kita bikin pakem gitu yang awal-awal itu memang kita masih syukurillah semua. ngikutin surat Al-An'am itu. Benar. Sepakat saya, Pak. Doa juga begitu. Kalau orang kan doa mungkin astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, walakal hamdu ya Allah yang mabud, Allahumma sholli ala Muhammadin fil awalin, wa salli ala Muhammadin fil akhirin, ya zal jalali wal ikram, wa salim barakatuhu tabaraka wa ta'ala fi sabati wa bayi ajmain. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kan, Pak? Iya. Pernah aku begitu? Pernah lah. Kok sampean enggak tahu negaraku? Saya tuh ngamatin, Pak. Saya mesti langsung Allahumma firlana dunubana, Allahumma rabbana firlana dunubana, wali walidina, wali auladina, wali masayikhina, wali ikhwanina, wali jironina, wali asatidina, wali talamidina, wali talamidatina, wali jamil mukminin wal mukminat, muslimin wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, wa tabi bainana wa bainahum bil khairat. Rabbik firwarham wa anta khairul rahimin, la haula wala quwata illa billah. Kenapa enggak pakai astagfirullahaladzim? Kenapa enggak pakai alhamdulillahirabbil alamin? Bukan enggak pakai kan udah tadi sebelumnya. Udah baca Fatihah, baca Al-Falaq, baca An-Nas. Kulhu. Gitu betul. Tahlil, tasbih. Iya. Gini betul. Terus begitu selesai, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatul haq, alaiha nahya wa la namut wa alaiha nuqasu insyaallah ta'ala minal aminin bi rahmatillah wa karamih. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina. Kurang? Ada yang kurang? Enggak. Kalau nggak pakai gimana sih? Lah itu tadi ngapain aja? Lu yang nggak paham, lu karena taunya kamu nyontek bukan milikmu, itu sebenarnya orang lain, bukan kamu yang doa. Kamu nyontek itu jadikan pakem. Nah, aku murni, aku dewi, aku bukan ngono. Etikane, aku yang memuji Tuhan, yaitu ya berselawat. Udah, terus aku njaluk. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana. Ya Allah, Tuhan kami ampunilah dosa kami. Dosa kami itu ya dosaku, ya dosa ini kami.
wali dina. Dan dosa kedua orang tua kami itu ya orang tua kami ini tak doano kabeh. Wali dina, wali auladina. Dan dosanya anak-anak kami itu berarti anaknya ini di sini. Kalau pakai ini kami itu wali masayihina. Para sesepuh kami ya sesepuhnya kula saudara jenengan. Wali ikhwanina, saudara kami berarti ya saudaraku, saudara jenengan ini saudara kami. Wali jironina, dan dosa tetangga kami yo tetanggaku yo tetanggane jenengan sampai tonggo-tonggo didungakno saya kurang. Wali jironina, wali jironina, wali asatidina, guru-guru kami itu ya guruku ya gurune sampean yang aku nggak kenal, yang sampean kenal. Wali talamidina, berarti ya muridku, ya muridnya jenengan ya sampean duwe murid, tapi murid yang lanang. Wali talamidatina, dan murid-muridku yang perempuan. Tak cuma ya muridmu perempuan, nek sing duwe murid. Baru wali jamil mukminin wal muslimin wal umum dah itu. Ini saweran kalau ini. Kalau yang tadi alamatnya jelas, ini muridku. Nek sing ora muridku ya ora. Iku muridnya jenengan, sing ora murid jenengan ora. Tapi nek umumnya dicebar, rebutan deh lu. Enggak ada kepada yang terhormatnya, enggak ada itu. Minat muslimin muslimat al ahya'i minhum wal amwat, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat, sesungguhnya engkau maha mendengar. Qaribun, engkau maha dekat. Mujibud da'wat, pasti mengabulkan doa. Yakin Pak Sugeng, pasti doa ini kabul. Waya qadiyal hajat, wahidat yang maha mengabulkan segala hajat. Segala hajat. Wa tabi bainana wa bainahum, dan iringilah antara aku dan antara mereka saudara-saudara gitu. Wa tabi bainana wa bainahum bil khairat, dengan kebaikan jadi kita kumpul hanya untuk kebaikan Pak, jawarian untuk kebaikan. Rabbik fir warham, ampunilah kami, warham dan sayangi kami. Wa anta khairur rahimin, karena engkau adalah sebaik-baik pemberi kasih sayang. Kalau bilang engkau itu, aku ketemu apa tidak? Atau ketika bilang engkau itu, aku ketemu sama engkau apa tidak? Nah, hadir gak? Bisa ingat gak? Iya. Tapi tetap wala haula wala quwata illa billah. Aku iso ketemu iku bukan karena kemampuan saya, tapi engkau yang mengizinkan aku sehingga aku bisa iman dengan izinmu. Karena engkau mengizinkan aku bisa ketemu berhadapan denganmu, sehingga aku pun bisa beriman, percaya, yakin dengan izin Allah. Ayat berapa tadi? 100. Wis ono buktine to. Ora tembang lambe no, dene tembang lambe ora ono buktine. Bludak-bluduk ora udan. Ini enggak? Itu maksudnya. Enak, kalau paham itu enak, tenang, enak. Paham itu udah apa-apa itu. Terus jangan gampangin. Tenang aja. Nanti bawa catatan. Jangan. Jadi learning apa? Learning. Iya. Ya, habis learning itu doing. Learning, doing, teaching. Baru teaching. Jadi kalau bisa kita belajar dulu. Setelah belajar kita mengamalkan, melakukan, baru mengajarkan kepada orang. Guru nih teaching ya, teacher kan. Baru kamu menyampaikan sama orang. Lagi sinau ora gelem ngelakoni urung ngandani wong iki lho. Ndak bos kan? Ndak bos apa ndak brus? Tuh kuliah itu. Itu. Ya. Sin yang ngono, kamu belajar lah tentang sin. Terus kamu lakukan. Jangan cukup ngisep sebungkus sehari. Sebulan 30 bungkus untuk koin. Kalau kamu sudah gitu, kamu woro-woro ngajarin orang, ajak orang. Kan begitu? Maksudnya sama kan? Tadi di itu learning, doing, teaching. Nah, itu dia tadi yang nulis. Makanya. Iya.
Apik, baik, apik. Iya, bener, jangan. Ya, menggugah kesadaran kembali gitu. Oh, iya lah, Yang menggugah kesadaran itu penting. Rinduan berarti. Ya, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya, ingatkanlah gitu kan. Karena sesungguhnya dengan mengingatkan saudara itu bermanfaat, mendatangkan manfaat. Sepakat saya sepakat. Iya. Monggo sing ora sepakat ora apa-apa. Monggo, ada yang mau ditambahkan? Ini, gitu. Ditanyakan? Bebas. Ya, bebas. Apa aja? Saya Monggo. boleh Ya, saya. silakan, Bang Andri. Silakan Bang Andri. Keren ini. Ya. Ya, gimana Bang Andri? Ya Bang Andri. Kalau mantung lawan Iya. Bukan. Bagus kan ya. Iya, Mengenai takwa, Arti takwa. menjauhi segala perintahnya, Menjauhi segala perintahnya. menjalankan segala perintahnya, Iya. menjauhi segala larangannya. Larangannya, oke. Apakah itu tepat? Artinya itu. Wah. Tepat gak? Udah tepat belum tuh arti itu menurut ya pandangan-pandangan? Siapa? Ya ini Semua. kalian. Sama yang lain. Sebelum Mas Kris, pribun Mas Kris. Itu Bang Andri nanya simple itu. Kalau saya cocok itu. tepat gak gitu maksudnya itu. Takwa ya seperti itu ya termasuk bertakwa. Oh, ya itu. Mas Kris jawab tuh tadi barusan. Ya. Ya, seperti itu. Mas Arso, pribun. Tepat gak takwa itu artinya menjalankan segala perintahnya, menjauhi larangannya? Ya tepat menurut saya, cuman itu harus diterjemahkan lagi. Gimana cara menerjemahkan? Ya cara menerjemahkan ya ngaji. Kenapa? Menjalankan semua perintahnya. Harus yang dijalankan itu perintah yang mana? Itu kan bias. Nah, pertanyaan lagi kan? itu. Ya kan bias kan itu pertanyaan. Jadi Itu pertanyaan perintah lagi apa? nih, Terus ya. yang harus dijauhi larangan yang gimana? Bias. Ya pertanyaan lagi itu berarti. Pertanyaannya ya memang benar, kata itu benar, cuman itu belum spesifik, masih bias. Iya. Masih di. Jawabannya ngaji supaya tahu larangannya apa sih, ya kan? Ya. Nah. Bener. Nah, kalau mau tahu larangan, kalau nggak ngaji gimana mau tahu? Iya. Sama kayak gini, kalau itu gampang udah tanyakan kepada dirimu. Hati. Ya kalau hatinya itu kan kaca, lah kacanya buruk gimana mau ngaca? Nggak bisa nanya, nggak mau ngaca nggak bisa. Ini juga sama, pertanyaan sama dengan tanyakan ke diri sendiri. Gampang itu, bener. Kayak kemarin Pak Mbah Nur itu bener, sepakat. Cuma ada pertanyaan baru. Ya kalau kacanya nggak bening gimana Mbah Nur mau nanya? Iya. Banyak dosa di sini kan ketutup. Kata apa itu ya? Saya pernah dengar ceramah itu, dosa itu kayak titik. Satu titik. Jadi kaca yang dosanya satu titik. Lama-lama itu tertutup, udah nggak bisa buat ngaca. Jadi nggak bisa buat nanya, nggak bisa buat berkaca. Kaca. Takwa itu juga sama. Simpel memang. Jalankan semua perintah, jauhin larangannya. Caranya gimana? Ngaji, dah itu aja. Caranya ngaji. Nggak tepat nggak gitu maksudnya? Iya nggak tepat. Iya. Nggak tepat. Kalau nggak ngaji nggak bisa terjawab. Nggak bisa jawab kalau nggak ngaji. Bias itu. Ya namanya manusia masih punya salah ya. Gimana? Mau bener nggak bisa. Nah, manusia tempatnya salah, lupa. Ya udah kembali lagi pada awal lagi. Nggak bisa apa-apa. Mau jalanin perintah semuanya nggak bisa. Nah, manusia tempatnya salah, lupa. Karena kalau maksud saya begini tadi. Takwa itu kan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Seolah-olah kita disuruh kan. Sedangkan itu berarti kita punya kekuatan dong kalau kita disuruh. Ya kan, punya kekuatan tuh di dalam diri kita. Sedangkan adalah haula wala quwata illa billah gitu maksud saya gitu. Oke. Ya Iya. kan? Bener. Itu. Oke. Saya nih. Ya. Ya mungkin saya mengkaji dari sisi bahasa dulu ya. Jadi takwa itu dari kalimat asalnya takia. Takofia, takia. Takia yatko. Takwan. Masdarnya itu takwan. Jadi takwa itu adalah ismul masdar. Nah, ittaqo yataki filul amrnya ittaqi. Kalau jamunya ittaku. Gitu. Artinya
Kalau secara bahasa takia itu khofa, ya khofu, khauf. Takwa itu sama dengan khauf, takut artinya. Takwa itu sama dengan takut. Sehingga dalam ta'rifnya ya, ketika ditanya takwa itu mah huwa takwa gitu kan. Takwa itu imtisalu awamirihi wa jtinabu nawahihi. Jadi yang namanya takwa itu secara definisi itu adalah menjalankan, melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Itu secara definisi takwa. Nah, referensinya itu surat Astagfirullahaladzim, itu yang sering kita sampaikan ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu referensinya yang ada di Al-Qur'an. Jadi kalimat takia, yatko, takwa atau ittaqo, ya taki kan ini sulasi mazid tambahnya alif wa ta. Itu ittaqo ya taki, ya, takwan. Nah, sama juga masdarnya. Ittiqoan, maaf. Ittaqo ya taki ittiqoan. Itu masdarnya. Artinya jadikanlah dirimu takut. Sebenarnya gitu, itaki gitu. Itaku. Jadikanlah diri kalian takut. Takut kepada apa? Takut kepada Allah. Itu. Dengan takutmu kepada Allah itu menjalankan apa yang diperintahnya, menjauhi apa yang dilarangnya. Dan pada hakikatnya gitu, nggak ada manusia yang benar-benar bisa bertakwa. Itu. Karena Bang Andri tadi nerusin la haula wala quwata illa billah. Kalau enggak saya cukupin sampai situ tadi tuh, gitu kan. La haula wala quwata illa billah. Benar, manusia nggak ada yang bisa bertakwa. Dengan sebenarnya takwa tuh nggak ada. Jangankan kita, sahabat aja ngeluh. Sehingga turun ayat lanjutannya gitu, ittaqullaha mastata'tum gitu. Justru bukan menasak ya, bukan menafikan ayat itu, bukan, tapi justru melengkapi. Bertakwalah kepada Allah kalian itu dengan sebisa kalian. Sebisa kalian itu bukan semau kalian. Itu artinya ya batas kemampuannya semana ya segitulah. Itu. Tapi kembali lagi, tiada daya dan upaya kecuali dari Allah. Udah. Dan itu juga bagian dari takwa kalimat itu. Itu. Karena arti dari la haula wala quwata illa billah itu kan la yasrifu su'a ilallah. La yasukul khaira ilallah wa la yasrifu su'a ilallah. Itulah arti la haula illa billah, kecuali dengan Allah. Tidak ada yang dapat menjadikan seseorang terarah. Yasuk itu artinya menyetir. Tidak ada yang dapat menyetir seseorang itu kepada kebaikan kecuali Allah. Dan tidak ada yang dapat menolak, yasrif itu menolak. Tidak ada yang dapat menolak keburukan itu kecuali Allah. Itu manalah haula wala quwata illa billah. Ya itu juga bagian dari takwa. Justru sebenarnya takwa ya di la haula wala quwata illa billah. Karena dia gak punya daya dan upaya, semuanya itu karyanya Allah, semua itu kerjaannya Allah. Itu yang sebenarnya takwa. Itu pendapat saya. Bisa jadi saya salah gitu kan. Untuk lebih jelasnya kita tanyakan kepada narasumber kita. Monggo Bang Andri. Monggo Pak Yai. Mohon penjelasan ini pertanyaannya Bang Andri nih. Ya simpel aja. Sebelum dijawab, Oh iya, siap. ini dulu Pak. Saya mau pamit dulu. Oh, iya, iya. iya. Iya, Mas. Setengah menit itu mau ngantor. Oh ya, siap. Oh iya, siap. Ya, siap. Iya. Monggo. Oh, Oh, yang Bu itu ya? Bu, saya Pak nih. Iya, yang di Taman Mini tahun ini. Monggo. Siap. Monggo. Matur suwun Mas Kris. Iya. Setengah. Iya, monggo. Siap. Iya, yang punya tulisan. Iya, yang punya tulisan. Ngantai. Mantai enak. Mbah Min besok panitia dulu. Iya. Apa? Mbah Min. Iya, Pak. Iya. Betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pripun Pak Yai? Iya, simpel aja. Simpel. Yang ditanyakan kan cuma artinya. Ya. Takwa itu kan melaksanakan segala perintah, bukan apa, tapi segala perintah. Awamir itu semua perintah, Ya. tanpa kecuali. Nawahihi itu ya segala larangan tanpa kecuali, larangan apapun. Ya, takwa itu kan menjalankan segala perintah, menjauhi segala larangan. Ya. Apa itu artinya tepat? Gitu kan pertanyaannya ya, cuman itu doang. Ya saya jawabnya simpel, tidak. Oh, enak. Iya, emang tidak. Tidak. Saya sepakat. Ya. Simpel dah. Nah, karena saya jawab tidak, ini dalam hati itu
Kenapa tidak? Iya. Oh, tuh, ya kan? Saya kan tahu, Mas. Benar. Ya tidak tepat. Karena memang artinya bukan itu. Takwa itu berasal dari akar kata wako, yaki, wikoyah. Atau itako, yataki, itikoan. Itu. Artinya sih menjaga. Menjaga, memelihara, memagari, membentengi gitu. Benteng artinya takwa itu. Nah, membentengi, memelihara, menjaga. Itu yang saya selalu ucapkan. Mari kita senantiasa menjaga, memelihara, membentengi. Takwa sebagaimana definisinya. Itu kan saya kalau khutbah gitu. Nah, tentunya juga takwa yang sesuai dengan definisinya. Sebagai penjaga, sebagai memelihara, sebagai pagar, sebagai benteng. Agar kita tetap dapat istiqomah. Itu. Kenapa harus kita pagari kita? Orang nggak takwa kalau nggak iman. Kalau Allah mau seluruh dunia ini iman semua bisa. Tapi Allah nggak mau, nggak bisa dipaksa iman. Kenapa? Kita iman dengan izin Allah kata sampean. Makanya ketika kita bisa takwa berarti kita iman. Iman itu dengan izin Allah. Takwa juga ada. Kalau nggak iman nggak jadi takwa. Oke kan? Apa yang dijaga? Ya sesuai perintah Allah. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga. Ku itu perintah dari wako itu. Ku gitu. Jaga. Itu pelihara anfusakum diri kamu, wa ahlikum dan keluargamu. Naron dari sesuatu yang membuat hidupnya menderita. Naron itu. Nar itu api. Diartikan neraka. Wis apapun neraka jangan sampai kamu menderita, jangan sampai keluargamu menderita karena orang rumah tangga pengennya bahagia kan gitu. Nah, ininya dengan takwa. Gitu. Nah, kandungan takwa adalah khauf wa roja. Itu kandungannya. Rasa takut tapi juga ada harap. Jangan takut tok sama Allah, tapi juga harus punya harapan. Kita takut kalau Allah tidak ridho, tapi juga masih ada harapan. Ada rahmat Allah, maka jangan putus asa dari rahmat Allah. Itu kandungan takwa. Kalau cuma takut doang, kayak iblis. Iblis itu saking takutnya sama Allah, protes aja nggak berani. Wah kutuk aku, sumuhun. Kamu tak memenuhi nurani sumuhun, nggak berani protes. Beda sama Adam. Udah jelas melanggar larangan Allah. Larangan Allah diterjang sama dia. Masih mendep-dep. Rabbana dalamna angfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Enggak malu lah, kamu udah melanggar ini, masih merengek-rengek. Itu karena apa? Adam masih punya roja. Beda dengan iblis, saking takutnya. Makanya ablasa itu orang putus asa. Iblis itu. Nah, kita manusia. Di samping ada khauf, ada roja. Boleh kita, tapi masih ada harapan dong. Takut kita karena kita habis melakukan maksiat, tapi ada harapan dong. Ada maghfirah, ada rahmat. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan untuk menjaga diri kita? Itu. Apa yang harus kita lakukan ketika kita harus takwa? Takwa itu apa yang harus kita lakukan supaya kita terjaga ketakwaan kita? Satu, jalankan aja perintah Allah. Jauhi larangannya. Itu pekerjaannya orang takwa, Pak. Tapi kan manusia ada lupanya. Ya wajar. Ada lupanya. Makanya ketika lupa ada maghfirah kan? Sehingga ada rojak di dalam takwa. Gitu. Ada lupa, kita kepleset ke dosa, ada khauf, ada rasa takut. Tapi karena kita tahu Allah Maha Pengampun, ada roja, ada harapan di dalam takwa. Begono. Keren ya? Keren. Makanya jaga dirimu, pelihara itu. Karena takwa itu artinya menjaga, membentengi. Udah. Lalu dia takwa itu menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Apa artinya tepat? Tidak. Karena memang artinya bukan itu. Tapi jika orang mau menjaga ketakwaannya, dia harus melakukan pekerjaan namanya melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Gitu loh. Oke? Iya. Nah, iya udah. Roja. Pripun? Mas Rasul?
Bah, bener. Ada yang mau tanya kan? Nanggapi? Ntar dulu nih. Ya, penjelasannya sepakat sih Pak Kiai. Cuman pengen menambahkan aja. Itu tadi apa namanya? Perintahnya masih bias Pak Kiai. Menjalankan semua perintah, terus apa namanya? Menjauhi larangan. Kan orang kan bertanya. Terus caranya gimana? Apanya Pak? Caranya? Ya kan berarti kan caranya gimana? Berarti kan caranya kan harus ngaji. Supaya tahu loh, oh ini larangan ini. Kan pakai ilmu. Ya tetap harus ngaji. Iya. Jalan keluarnya ngaji. Udah pokoknya jalannya aja perintah ini. Gimana caranya? Ya kalau kamu nggak tahu ya ngaji. Ya itu kunci. Kuncinya iya gitu. Orang kamu dikasih tahu loh, gampang kok kakuai gini ini. Ngaji kagak cuma jalanin kan nggak tahu. Iya. Ini bener apa enggak, ini salah apa enggak, ini larangan apa bukan, ini Iya. perintah apa bukan, itu tuh ngaji. Ngaji. Makanya kalau atau jawaban semua. saya tadi nggak pas karena itu jawaban saya. Iya. Itu bias pertanyaan itu. Anu apa namanya? Narasi itu bias. Ya ngaji itu bahasa Mbah Nur. Ngaji itu nutupi bolongan sing sangat. Balik marang Kang Moho siji. Balik marang nyawiji. Manunggal. Tahu? Tahu carane nutupi bolongan sing sangat. Ini. Ini ngoten. Ben ketemu. Ben ketemu. Bosok. Namanya ngaji, Pak. Nek urung iso ngono berarti urung ngaji. Maca khatam Quran ping 10. Nek urung iso ngono urung ngaji. Deres paling. Dan belum bisa takwa. Takwa tenan nek ngono. Ngaji tenan to ya. Iya. Ya. Apa? Nah, ada mau tambahkan? Manur? Pak Tarso? Cukup. Cukup? Nanti saya tanya Bang Andri? pertanyaan, Cukup? panjang nggak? Cukup Bang Andri? Oke. 2 jam deh. Udah 2 jam. Masya Allah. Ya Alhamdulillah malam hari ini setelah diskusi yang panjang ya kita bisa pahami, kita sepakat ya Pak ya. Ya. Sepakat ya, kita bisa terima gitu. Semoga apa yang telah kita dengar, apa yang kita ketahui ini, apa yang telah kita pahami ini Allah jadikan input yang baik buat diri kita dan Allah berikan kepada kita ilmu laduniah, kuah ilahiyah untuk bisa kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih dulur-dulur kafe, terima kasih Pak Yai dan seluruh menyaksikan ngopi disik, ngolah pikir diskusi asik. Saya Lukman, bila ada salahnya, bila ada kekurangannya, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.